Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai zat aditif dan zat adiktif. Kira-kira apa ya perbedaan antara zat aditif dan adiktif? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan mulai membahas mengenai zat aditif pada makanan. Adapun ruang lingkup dari pembahasan zat aditif terdiri dari pengertian, kemudian keuntungan zat aditif, pembagian bahan aditif, macam-macam bahan aditif, dan dampak negatif penggunaan zat aditif. Zat aditif diartikan sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, baik yang bergizi maupun tidak. Nah, zat aditif makanan diberikan untuk meningkatkan kualitas, menambah rasa, dan memantapkan kesegaran produk makanan. Nah, di sini akan diuraikan beberapa keuntungan zat aditif. Yang pertama adalah untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Yang kedua, agar makanan lebih menarik. Yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Dan yang keempat, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Berdasarkan bahan penyusunnya, zat aditif kita bedakan ada dua macam. Ada yang disebut dengan bahan kimia alami dan ada yang disebut dengan bahan kimia buatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, zat aditif ini kita bedakan ada 5 jenis. Yang pertama adalah jenis pewarna, yang kedua jenis pemanis, yang ketiga jenis pengawet, yang keempat jenis penyedap, dan yang kelima adalah pemberi aroma. Nah, kita mulai dari jenis zat aditif yang pertama, yaitu pewarna. Pewarna ini kita bedakan ada dua jenis. Ada yang disebut pewarna alami dan ada yang disebut pewarna buatan atau sintesis. Pewarna alami contohnya adalah pandan, daun suji yang memberi warna hijau pada makanan. Kemudian ada kunyit yang memberi warna kuning pada makanan dan wortel yang memberi warna orange pada makanan. Nah, contoh dari bahan pewarna buatan atau sintesis yaitu ada tartrazin, camoizin, eritrosin, biriberlian, yellow CFC, dan masih banyak lagi jenis pewarna sintesis yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis zat aditif yang kedua yaitu pemanis. Pemanis alami di sini contohnya adalah gula pasir yang berasal dari tebu, kemudian gula merah yang berasal dari pohon aren, dan madu. Sedangkan pemanis buatan contohnya adalah dulsin, sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan jenis pemanis buatan yang lainnya. Jenis zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Nah, di sini ada cara pengawetan alami dan ada cara pengawetan buatan. Untuk cara pengawetan alami bisa dilakukan melalui pengasapan, contohnya pengasapan pada ikan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu pada manisan buah, pada penggaraman ikan, dan pada pendinginan buah di lemari es. Sedangkan pengawet buatan, cara yang dilakukan yang pertama, menggunakan garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua, menggunakan gas etilen oksida dan gas propilen oksida untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus. Jenis zat aditif yang keempat yaitu penyedap. Penyedap alami di sini contohnya yaitu rempah-rempah seperti biji pala, cengkeh, daun salam, serai, kayu manis, bawang putih, lada, dan laos. Sedangkan jenis penyedap buatan atau sintesis contohnya yaitu monosodium glutamat atau biasa juga kita singkat dengan istilah MSG yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari yaitu vetsin.
MSG ini berasal dari fermentasi tetes tebu dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Kemudian ada hidrolisin vegetable protein atau disingkat dengan HVP, ada garam guaniat dan garam inosinat. Nah, jenis zat aditif yang terakhir yaitu pemberi aroma. Contoh pemberi aroma alami yaitu daun jeruk, vanili, serai atau pandan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau sintesis, contohnya adalah etil butirat, pemberi rasa buah nanas, amil valerat, pemberi rasa buah apel, oktil asetat, pemberi rasa buah jeruk, amil asetat, pemberi rasa buah pisang, butil asetat, pemberi rasa buah morbei, dan isobutil propionat yang merupakan pemberi rasa buah rum. Ada beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan zat aditif, khususnya zat aditif sintesis atau buatan. Yang pertama yaitu formalin. Penggunaan formalin ini pada makanan dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. Kemudian penggunaan boraks pada makanan juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, diare, serta gangguan pada otak dan hati. Kemudian asakarin ini bisa menyebabkan infeksi kanker kandung kemih. Aspartam menyebabkan gangguan saraf dan tumor otak, dan MSG dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf, kelainan hati, hipertensi, migrain, alergi kulit, dan mempercepat proses penuaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif berasal dari kata addicted yang berarti ketagihan. Jadi, zat adiktif diartikan sebagai bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Zat yang masuk dalam kategori zat adiktif antara lain alkohol, nikotin, kafein, dan inhalasi. Inhalasi di sini adalah larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas cair, penghilang cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat pembius atau anestesi, dan ether. Namun pada materi kita kali ini, kita hanya akan membahas zat adiktif yaitu rokok dan minuman keras. Nah, kita mulai membahas dari jenis zat adiktif yang pertama yaitu rokok. Adapun kandungan bahan kimia yang terdapat pada rokok yaitu nikotin dan tar yang berasal dari daun tembakau. Nikotin merupakan alkaloid cair yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah, mempercepat pernafasan, menyempitkan pembuluh darah, menstimulasi saraf pusat, memicu kanker, dan menyebabkan efek ketagihan. Sedangkan tar merupakan campuran berbagai bahan kimia seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen sianida, amonia, dan metanol, di mana bahan-bahan ini bersifat racun bagi tubuh dan karsinogenik. Adapun jenis zat yang terkandung pada tar, yang pertama adalah gas karbon monoksida yang dapat menyebabkan asfiksi, yaitu eritrosit susah mengikat gas oksigen. Kemudian yang kedua ada gas nitrogen oksida, disebut juga dengan gas tawa, yang dapat menyebabkan seseorang tertawa dengan spontan. Nah, dalam jumlah banyak dapat menyebabkan euforia, sakit kepala, dan halusinasi. Kemudian yang ketiga ada zat asam sianida murni, yaitu gas yang tidak berbau dan bersifat sangat beracun.
Yang keempat ada amonia, gas yang baunya busuk, beracun dan bersifat korosif. Dan yang terakhir ada metanol, yaitu senyawa alkohol sederhana yang mudah menguap dan bersifat beracun. Nah, pada gambar ini anak-anakku sekalian bisa melihat dampak yang ditimbulkan oleh tar yang terkandung pada rokok. Tar ini akan menyebabkan terbentuknya lapisan hitam pada paru-paru yang lama-kelamaan akan semakin menebal. Lapisan tar ini akan menghambat sirkulasi atau difusi oksigen masuk ke dalam paru-paru kita. Selain itu, tar juga bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru, yang pastinya berakhir pada kematian. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, jangan sampai mencoba yang namanya rokok ya. Selanjutnya, jenis zat adiktif yang kedua yaitu minuman keras. Minuman keras ini mengandung alkohol jenis etanol. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan pada dosis rendah bisa menyebabkan terjadinya euforia, sedangkan pada dosis tinggi akan menekan kerja saraf pusat, mabuk, menimbulkan keracunan, koma sampai kematian. Selain itu juga dapat merusak hati, merusak sel-sel otak dan bersifat karsinogenik. Kemudian dapat menyebabkan delirium tremens atau berhalusinasi parah dan urinasi berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya dehidrasi. Sekarang kita akan membahas zat psikotropika. Psikotropika adalah zat yang berpengaruh psikoaktif, yaitu berupa perubahan aktivitas mental atau tingkah laku melalui pengaruhnya terhadap saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis zat psikotropika kita bedakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah stimulan, berperan untuk mengaktifkan susunan saraf pusat. Nah, stimulan di sini meliputi amfetamin atau metamfetamin, fenmetrazin, metilfenidat, dan kokain. Kemudian jenis psikotropika yang kedua adalah depresan, yang berperan untuk menekan sistem saraf pusat dan menurunkan keseimbangan serta koordinasi. Contohnya adalah opioida atau opium, sedatif, hipnotik, dan tranquilizer. Kemudian jenis yang ketiga adalah halusinogen. Nah, jenis zat psikotropika yang ketiga ini akan menimbulkan halusinasi atau khayalan dan bisa berakibat atau menimbulkan kegilaan. Contoh dari jenis halusinogen yaitu LSD, PCP, ganja, kecubung, meskalin, dan psilosibin. Ada beberapa dampak negatif dari penggunaan psikotropika. Yang pertama, dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Kemudian yang kedua, menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Berikutnya, penggunaan kokain akan menimbulkan gangguan pencernaan dan sulit tidur. Kemudian ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Selanjutnya, amfetamin atau sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan pada jantung, dan menyebabkan stroke. Kemudian, penggunaan jarum suntik yang tidak steril merupakan media penularan penyakit radang hati atau hepatitis B dan penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, penggunaan ganja dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu lama dan dapat menimbulkan penyakit bronkitis, sinusitis, dan faringitis. Selain itu bisa menyebabkan gangguan konsentrasi, hilangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh, rasa gelisah dan panik, gejala psikologis seperti hilangnya semangat, cepat berubah suasana hati, dan hilangnya ingatan jangka pendek. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat beberapa tanda-tanda penyalahgunaan dari psikotropika. Dari segi fisik,
dapat terlihat badan menjadi kurus, mata cekung, merah dan pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, berair mata dan berkeringat lebih. Sedangkan tanda dari segi emosi atau psikis, sangat sensitif, cepat bosan, kemudian timbul sifat membangkang dan emosinya tidak stabil atau naik turun. Sedangkan tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika dari segi perilaku, timbulnya sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, kemudian muncul sifat malas, sering lupa tanggung jawab, suka mencuri uang atau barang berharga di rumah atau di sekolah, kemudian takut air atau malas mandi. Adapun upaya pengobatan bagi penderita yang ketergantungan nafsa. Nafsa ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama dengan obat-obatan, contohnya pecandu heroin dapat dinetralisir dengan metadon hidroklorid. Kemudian yang kedua dengan rehabilitasi korban ketergantungan nafsa yang dapat dilakukan di bagian psikiatri rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta. Kemudian yang ketiga melalui proses detoksifikasi, dan yang keempat melalui terapi jangka panjang selama 6-12 bulan atau melalui terapi jangka pendek. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan mengenai zat aditif dan zat adiktif. Ibu harap anak-anakku sekalian dapat memahami materi ini dengan baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.